Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan perkasa untuk para pria sejati, para kepala keluarga di seluruh Nusantara. Mari kita bicara jujur sejenak. Menurunnya performa dan vitalitas di atas ranjang adalah sebuah lampu kuning dari tubuh kita. Sebuah sinyal bahwa ada sesuatu di dalam mesin tubuh yang mungkin tidak beres. Namun karena ini adalah topik yang sangat sensitif, banyak yang diam-diam menderita atau, lebih parah lagi, mencari jalan pintas berbahaya dengan obat-obatan kimia tanpa pengawasan. Padahal jawabannya mungkin ada di dapur kita sendiri. Di video ini saya akan membongkar 5 resep ramuan alami untuk membantu ereksi lebih kuat dan tahan lama, yang khasiatnya didukung oleh sains dan jarang diketahui orang. Mana yang akan menjadi favorit Anda? Slide 1. Fondasi ereksi sehat, sains di balik kekuatan pria. Sebelum kita mulai meracik ramuan apapun, adalah sebuah kewajiban bagi kita untuk memahami terlebih dahulu bagaimana keajaiban ereksi itu sebenarnya terjadi. Ini bukanlah sihir, melainkan sebuah proses sains yang luar biasa di dalam tubuh kita. Dengan memahami fondasinya, kita akan tahu persis mengapa ramuan-ramuan yang akan kita bahas nanti bisa bekerja dengan efektif. Ereksi yang sehat dan tahan lama ditopang oleh 2 pilar utama yang tak terpisahkan. Sirkulasi darah yang sempurna dan keseimbangan hormon yang optimal. Jika salah satu pilar ini goyah, maka seluruh bangunan pun akan ikut rapuh. Pilar ke-1. Ini bukan sihir. Ini soal aliran darah. Pilar pertama dan yang paling fundamental adalah aliran darah. Ereksi pada dasarnya adalah sebuah fenomena hidrolik. Bayangkan penis adalah sebuah balon khusus yang terbuat dari jaringan spons fleksibel bernama corpus cavernosum. Agar balon ini bisa mengembang menjadi keras, kencang, dan tegak, ia harus diisi oleh sesuatu. Sesuatu itu adalah darah. Saat seorang pria terangsang, otaknya akan mengirimkan sinyal melalui sistem saraf ke pembuluh darah di area penis. Sinyal ini memicu sebuah proses luar biasa. Disinilah kita bertemu dengan sang molekul ajaib, yaitu oksida nitrat atau nitric oxide, NO. Saat sinyal dari otak tiba, sel-sel di dinding pembuluh darah arteri penis akan melepaskan oksida nitrat. Molekul gas ini kemudian bertindak sebagai kunci yang membuka gerbang bendungan. Ia memerintahkan otot-otot halus di sekitar pembuluh darah arteri untuk rileks dan melebar. Proses ini disebut vasodilatasi. Saat arteri ini melebar, darah dalam volume besar akan mengalir deras masuk ke dalam jaringan spons corpus cavernosum, mengisinya hingga penuh dan padat. Di saat yang bersamaan, tekanan darah yang tinggi di dalam penis akan menekan pembuluh darah vena, saluran keluar, sehingga darah terjebak di dalam dan ereksi pun bisa dipertahankan. Proses ini sangat bergantung pada kesehatan pembuluh darah Anda. Jika pembuluh darah Anda kaku, menyempit karena plak kolesterol, atau rusak karena gula darah tinggi, maka proses pelebaran ini tidak akan berjalan sempurna. Aliran darah yang masuk tidak akan maksimal, dan ereksi pun menjadi kurang keras atau tidak tahan lama. Pilar 2. Peran sang jenderal. Hormon testosteron. Jika aliran darah adalah pasukannya, maka hormon testosteron adalah sang jenderal yang memberikan komando. Testosteron adalah hormon pria yang paling utama. Perannya dalam fungsi ereksi ada 2. Pertama dan yang paling utama, testosteron bertanggung jawab atas libido atau gairah seksual. Testosteronlah yang mengirimkan sinyal ketertarikan dan keinginan dari otak, yang kemudian akan memicu seluruh rentetan proses pelepasan oksida nitrat dan aliran darah tadi. Tanpa komando gairah dari sang jenderal, pasukan aliran darah tidak akan pernah dimobilisasi. Inilah mengapa pria dengan kadar testosteron rendah seringkali mengeluhkan tidak ada mood atau tidak ada keinginan. Meskipun secara fisik mungkin organ-organnya sehat, peran kedua testosteron adalah
Ia juga membantu menjaga kesehatan jaringan di penis dan produksi oksida nitrat itu sendiri. Jadi kadar testosteron yang sehat memastikan bahwa tidak hanya komandonya yang kuat, tapi juga pasukannya berada dalam kondisi siap tempur. Penurunan testosteron bisa disebabkan oleh faktor usia. Namun gaya hidup modern seperti kurang tidur, stres, juga obesitas adalah penyebab utamanya. 4 musuh utama ereksi kuat yang harus diketahui. Dengan memahami kedua pilar tadi, kita sekarang bisa mengidentifikasi 4 musuh utama yang seringkali menjadi biang keladi masalah ereksi. Stres kronis. Stres akan melepaskan hormon kortisol. Kortisol adalah hormon anti gairah. Ia secara langsung menekan produksi testosteron dan menyempitkan pembuluh darah. Gula darah tinggi. Gula berlebih dalam darah bekerja seperti amplas yang merusak lapisan dalam pembuluh darah yang halus. Thymoidnya kaku dan mengganggu produksi oksida nitrat. Kolesterol tinggi. Kolesterol jahat, LDL, akan membentuk plak yang menyumbat pipa pembuluh darah, menghalangi aliran darah yang deras. Kurang tidur. Tidur adalah waktu emas bagi tubuh untuk memproduksi testosteron. Kurang tidur secara langsung membunuh produksi hormon kejantanan Anda. Kelima ramuan yang akan kita bahas nanti bekerja dengan cara menyerang musuh-musuh ini dan memperkuat kedua pilar utama kita, melancarkan sirkulasi dan menyeimbangkan hormon, S-Lite. 2 ramuan PIS1 and PIS2, pembangkit sirkulasi dan oksida nitrat. Di bagian ini, kita akan fokus pada 2 resep ramuan pertama, yang tujuan utamanya adalah memperkuat pilar pertama, sirkulasi darah dan oksida nitrat. Ramuan-ramuan ini bekerja dengan cara membersihkan pipa dan melebarkan jalan tol agar aliran darah bisa mengalir deras tanpa hambatan. Ramuan driver 1, kopi kakao lada hitam. Sang booster pagi hari ramuan pertama ini sangat cocok untuk Anda para pecinta kopi. Kita akan mengubah secangkir kopi pagi biasa menjadi sebuah minuman pre-workout untuk vitalitas Anda. Kopi sendiri sebenarnya sudah memiliki manfaat. Kandungan kafein di dalamnya adalah seorang vasodilator. Artinya ia dapat membantu melebarkan pembuluh darah dan meningkatkan sirkulasi. Namun kita akan membuatnya 10 kali lebih kuat dengan menambahkan 2 bahan rahasia. Bahan rahasia pertama, kakao murni bubuk. Ini adalah kuncinya. Kakao murni, bukan coklat manis, adalah salah satu sumber alami flavanol terkaya di dunia. Flavanol adalah antioksidan super yang telah terbukti secara klinis mampu mendorong tubuh kita untuk memproduksi lebih banyak oksida nitrat. Jika oksida nitrat adalah molekul yang membuka gerbang pembuluh darah, maka kakao adalah mandor yang memastikan gerbang itu terbuka lebar-lebar. Mengonsumsi kakao secara rutin membantu pembuluh darah menjadi lebih elastis dan responsif. Bahan rahasia kedua, lada hitam. Mungkin terdengar aneh, tapi sejumput lada hitam memiliki peran penting. Lada hitam mengandung senyawa bernama piperin. Piperin ini berfungsi sebagai agen pengawal atau peningkat bioavailabilitas. Ia membantu tubuh menyerap senyawa-senyawa baik dari kafein dan kakao dengan lebih efektif, serta memiliki efek menghangatkan yang juga membantu sirkulasi. Resep kopi kakao lada hitam. Seduh 1 cangkir kopi hitam favorit Anda. Usahakan tanpa gula. Selagi masih panas, masukkan 1 sendok teh penuh kakao murni bubuk dan sejumput kecil lada hitam bubuk. Aduk hingga benar-benar larut. Rasanya akan menjadi seperti kopi mocha yang kaya, dengan sedikit sentuhan pedas hangat di akhir. Minumlah di pagi hari sebagai pengganti kopi biasa Anda. Ramuan Turn On 2, jus power merah. Semangka en jahe jika ramuan pertama adalah minuman panas yang membangkitkan. Ramuan kedua ini adalah minuman segar yang bekerja dengan cara yang sangat cerdas dan ilmiah untuk mendongkrak produksi oksida nitrat. Bintang utama dari jus ini adalah semangka.
Kekuatan semangka, pabrik oksida nitrat alami. Warna merah pada semangka tidak hanya menyegarkan, tapi juga menandakan kandungan asam amino unik bernama L-citrulline. Di dalam tubuh kita, khususnya di ginjal, L-citrulline akan diubah menjadi L-arginin. L-arginin inilah yang merupakan bahan bakar atau prekursor langsung untuk memproduksi oksida nitrat. Jadi dengan mengonsumsi semangka, kita secara langsung memasok amunisi ke pabrik oksida nitrat kita. Efeknya sangat nyata dalam membantu merelaksasi pembuluh darah dan menurunkan tekanan darah. Menariknya, kandungan L-citrulline tertinggi justru terdapat di bagian putih dari kulit semangka, bagian yang sering kita buang. Kekuatan jahe, pendorong sirkulasi. Kita tambahkan jahe ke dalam jus ini bukan hanya untuk rasa. Jahe, dengan efek termogeniknya yang menghangatkan, akan bekerja secara sinergis dengan semangka. Jahe membantu mendorong sirkulasi darah secara umum, memastikan bahwa manfaat pelebaran pembuluh darah dari oksida nitrat bisa dirasakan di seluruh tubuh. Sifat antiinflamasinya juga membantu menjaga kesehatan pembuluh darah dari kerusakan. Resep jus power merah. Ambil sekitar 2 cangkir potongan buah semangka merah. Usahakan untuk menyertakan sedikit bagian kulit putihnya. Masukkan ke dalam blender. Tambahkan 1 ruas jahe segar seukuran ibu jari yang sudah dicuci bersih. Blender hingga halus tanpa menambahkan air, karena semangka sudah sangat kaya air, dan tanpa gula. Minumlah jus segar ini segera. Waktu terbaik untuk mengonsumsinya adalah sekitar 1 atau 2 jam sebelum Anda beraktivitas fisik atau sebelum momen spesial bersama pasangan untuk memberikan dorongan sirkulasi yang maksimal. Slide 3. Ramuan Namo 3 and Strembo 4. Pendukung hormon and energy. Vital. Setelah kita memperkuat pilar sirkulasi, sekarang saatnya kita beralih ke pilar kedua, keseimbangan hormon dan energi vital. Ramuan-ramuan di bagian ini bekerja lebih dalam, menargetkan ruang kendali di otak dan sistem endokrin kita, membantu tubuh melawan stres dan mengoptimalkan produksi hormon kejantanan. Ramuan Merit 3. Susu emas ginseng and kunyit. Sang penenang penuh kekuatan ramuan ketiga ini adalah minuman hangat yang menenangkan. Sangat cocok diminum di malam hari untuk memulihkan tenaga. Dalam balutan susu yang menyehatkan. Kekuatan ginseng, sang adaptogen pereda stres. Ginseng, terutama ginseng Korea, telah dihormati selama ribuan tahun sebagai raja herbal untuk vitalitas. Salah satu kekuatan terbesarnya adalah sifatnya sebagai adaptogen. Artinya ia membantu tubuh kita untuk beradaptasi dan melawan efek negatif dari stres fisik maupun mental. Seperti yang kita tahu, stres dan hormon kortisol adalah pembunuh utama testosteron dan libido. Ginseng bekerja dengan cara menyeimbangkan respons tubuh terhadap stres, seolah-olah memberikan perisai yang melindungi pabrik hormon kita dari serangan kortisol. Dengan tingkat stres yang lebih rendah, tubuh memiliki lebih banyak sumber daya untuk dialokasikan pada fungsi-fungsi vitalitas dan reproduksi. Kekuatan kunyit, sang pemadam peradangan. Kita tambahkan kunyit ke dalam ramuan ini karena peradangan kronis tingkat rendah adalah musuh lain dari produksi hormon yang sehat. Peradangan dapat mengganggu sinyal-sinyal hormonal di seluruh tubuh. Senyawa kurkumin dalam kunyit adalah agen antiinflamasi sistemik yang sangat kuat. Mengurangi peradangan secara umum akan menciptakan lingkungan internal yang lebih kondusif bagi semua sistem tubuh untuk berfungsi secara optimal, termasuk sistem endokrin. Resep susu emas, golden milk. Ginseng and kunyit, panaskan 1 gelas susu. Bisa susu sapi, susu almond atau susu kelapa di atas api kecil. Jangan sampai mendidih. Masukkan setengah sendok teh bubuk kunyit berkualitas baik, setengah sendok teh bubuk ginseng, pilih ginseng Korea atau Panax ginseng, sejumput lada hitam untuk membantu penyerapan kurkumin, dan 1 sendok teh madu murni.
Aduk terus hingga semua larut dan susu menjadi hangat keemasan. Minumlah ramuan ini di malam hari, sekitar 1 jam sebelum tidur. Jerinsias hanya akan membantu menyeimbangkan hormon Anda dalam jangka panjang, tapi juga akan memberikan kualitas tidur yang jauh lebih baik, itu yang merupakan momen emas untuk produksi testosteron. Ramuan derempat. Rebusan, akar lelaki, pasak bumi, dan madu sekarang. Kita beralih ke herbal asli kebanggaan Nusantara, yang reputasinya untuk vitalitas pria sudah mendunia. Pasak bumi atau tongkat ali. Jika ginseng bekerja lebih pada sisi energi dan adaptasi stres, pasak bumi bekerja lebih langsung pada targetnya. Hormon testosteron kekuatan pasak bumi. Pendongkrak testosteron alami. Pasak bumi mengandung senyawa-senyawa unik seperti urikomanone, yang telah banyak diteliti karena kemampuannya untuk membantu meningkatkan kadar testosteron bebas di dalam tubuh. Testosteron di dalam darah kita ada yang terikat oleh protein dan tidak aktif. Ada juga yang bebas dan aktif. Pasak bumi dipercaya membantu melepaskan lebih banyak testosteron dari ikatannya, sehingga jumlah testosteron yang aktif dan bisa digunakan oleh tubuh menjadi lebih banyak. Selain itu, beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa pasak bumi dapat merangsang sel-sel Leydig di dalam testis untuk memproduksi lebih banyak testosteron secara alami. Peningkatan testosteron inilah yang akan berdampak langsung pada peningkatan libido atau gairah. Peran madu, pemanis dan sumber energi. Akar pasak bumi memiliki rasa yang sangat pahit. Menambahkan madu murni tidak hanya membuat rasanya menjadi lebih bisa diterima, tapi juga memberikan manfaat tambahan. Madu adalah sumber boron, mineral yang juga berperan dalam metabolisme testosteron. Selain itu, ia juga memberikan energi cepat yang menyehatkan. Resep rebusan pasak bumi. Ambil beberapa potong akar pasak bumi kering. Biasanya dijual dalam bentuk kepingan. Cukup gunakan sekitar 2-3 keping kecil untuk 1 kali rebus. Rebus dengan 2 gelas air di atas api kecil, hingga airnya menyusut tersisa 1 gelas. Saring airnya. Tunggu hingga hangat. Lalu tambahkan 1 hingga 2 sendok makan madu murni. Aduk rata dan minum. Karena efeknya yang cukup kuat, pasak bumi tidak perlu diminum setiap hari. Cukup konsumsi 2-3 kali seminggu atau sesuai kebutuhan. Sangat penting untuk membeli pasak bumi dari sumber yang terpercaya untuk memastikan kualitas dan keasliannya. Ramuan demi memaiman sinergi gaya hidup. Perkasa kita telah sampai pada ramuan terakhir, sebuah ramuan yang mungkin paling jarang diketahui, namun bahan-bahannya sangat mudah ditemukan dan manfaatnya sangat mendasar bagi kesehatan pria. Setelah itu, kita akan menyatukan semua pengetahuan ini dalam sebuah kerangka gaya hidup yang akan memaksimalkan efek dari semua ramuan yang telah kita buat. Ramuan Resla 5. Teh biji labu dan kayu manis. Sang penjaga fondasi ramuan kelima ini fokus pada penyediaan batu bata atau mineral paling fundamental untuk produksi testosteron yang seringkali terlupakan. Bintang utamanya adalah biji labu. Kekuatan biji labu tambang mineral seng, zinc. Jika ada satu mineral yang paling krusial bagi kesehatan reproduksi dan hormonal pria, itu adalah seng atau zinc. Seng terlibat langsung dalam proses sintesis atau pembuatan testosteron di dalam testis. Kekurangan seng, bahkan dalam tingkat ringan, dapat secara langsung menyebabkan penurunan drastis kadar testosteron dan libido. Biji labu adalah salah satu sumber seng nabati terkaya. Selain seng, biji labu juga kaya akan magnesium dan lemak sehat, yang semuanya penting untuk kesehatan hormonal. Kekuatan kayu manis, sang pengatur gula darah. Kita tambahkan kayu manis ke dalam ramuan ini untuk melengkapi manfaatnya. Seperti yang sudah kita bahas, gula darah yang tidak stabil dan resistensi insulin adalah musuh bagi kesehatan pembuluh darah dan fungsi ereksi. Kayu manis membantu meningkatkan sensitivitas insulin, menjaga gula darah tetap stabil,
dan dalam jangka panjang, melindungi pipa-pipa pembuluh darah kita dari kerusakan akibat gula. Resep teh biji labu dan kayu manis. Ambil 1 sendok makan penuh biji labu mentah, bukan yang sudah digoreng dan digarami. Tumbuk kasar menggunakan ulekan atau blender kering. Masukkan biji labu yang sudah ditumbuk ke dalam gelas, bersama dengan 1 batang kecil kayu manis. Seduh dengan air panas mendidih, lalu tutup gelasnya dan biarkan terendam selama 10-15 menit. Setelah itu, saring dan minum airnya selagi hangat. Demi bisa menambahkan sedikit madu jika suka. Minuman ini sangat baik dikonsumsi di malam hari untuk memberikan pasokan seng yang dibutuhkan tubuh untuk proses hormonal saat kita tidur. Ramuan saja tidak cukup prinsip gaya hidup. Perkasa sekarang, mari kita satukan semuanya. Kelima ramuan ini adalah alat bantu yang luar biasa, tapi mereka akan bekerja paling maksimal jika ditopang oleh fondasi gaya hidup yang kuat. Anggap ramuan ini sebagai suplemen premium untuk mobil Anda, tapi jika Anda tidak pernah mengganti oli, mengisi bensin, dan merawat mesinnya, suplemen itu tidak akan banyak berguna. Prioritaskan tidur, ini adalah aturan nomor 1. Usahakan untuk mendapatkan 7-8 jam tidur berkualitas setiap malam. Tidur adalah charger testosteron alami Anda yang paling ampuh. Lakukan olahraga yang tepat. Kombinasikan latihan kardio seperti jalan cepat atau lari untuk menyehatkan jantung dan melancarkan sirkulasi, dengan latihan beban seperti squat atau angkat beban untuk memicu produksi testosteron secara alami. Kelola stres Anda. Temukan cara sehat untuk meredakan stres setiap hari. Apakah itu melalui ibadah, zikir, teknik pernapasan dalam, atau melakukan hobi. Menurunkan kadar hormon stres kortisol akan secara otomatis memberikan ruang bagi hormon gairah untuk bangkit. Berhenti merokok sekarang juga. Jika ada satu kebiasaan yang harus Anda hentikan hari ini juga, itu adalah merokok. Merokok secara aktif merusak lapisan dalam pembuluh darah, endotelium, tempat di mana oksida nitrat diproduksi, dan juga menyebabkan penyempitan pembuluh darah. Merokok adalah pembunuh ereksi nomor 1. Dengan mengombinasikan salah satu atau beberapa dari 5 ramuan ini secara bergantian, dan didukung oleh 4 pilar gaya hidup perkasa ini, Anda tidak hanya sedang mencari solusi jangka pendek, tapi Anda sedang membangun kembali fondasi vitalitas Anda dari akarnya. Keajaiban alami ada di dalam konsistensi Anda, sahabat perkasa sekalian. Kita telah menyelesaikan perjalanan kita hari ini, membongkar 5 resep ramuan alami yang jarang diketahui, untuk membantu memulihkan dan meningkatkan kekuatan serta daya tahan ereksi. Kita telah belajar bahwa di balik sebuah performa yang prima, ada sebuah sains yang indah tentang kelancaran aliran darah dan keseimbangan hormon. Kita telah meracik bersama, mulai dari kopi kakao yang membangkitkan sirkulasi, jus semangka yang mendongkrak oksida nitrat, susu emas ginseng yang melawan stres, rebusan pasak bumi yang mendukung testosteron, hingga teh biji labu yang kaya akan mineral seng. Pesan terpenting yang ingin saya sampaikan adalah ini. Tidak ada satupun dari ramuan ini yang merupakan pil ajaib. Keajaiban yang sesungguhnya tidak terletak pada satu tegukan, melainkan pada konsistensi Anda dalam merawat tubuh. Ramuan-ramuan ini adalah sekutu Anda, alat bantu dari alam yang sangat kuat. Namun mereka bekerja dengan cara menutrisi dan memperbaiki sistem tubuh Anda secara perlahan tapi pasti. Efek terbaiknya akan Anda rasakan saat mereka menjadi bagian dari sebuah gaya hidup yang lebih sehat secara keseluruhan. Saya ingin Anda semua, para pria hebat yang menonton video ini, untuk mulai melihat masalah vitalitas ini bukan sebagai sebuah aib atau kegagalan, melainkan sebagai sebuah sinyal kesehatan yang penting dari tubuh Anda. Ini adalah sebuah undangan untuk lebih peduli pada apa yang Anda makan,
Bagaimana Anda bergerak, kualitas tidur Anda, dan cara Anda mengelola stres, mengembalikan vitalitas dengan cara alami, adalah sebuah perjalanan untuk menjadi versi diri Anda yang lebih sehat, lebih berenergi, dan lebih percaya diri, baik di luar maupun di dalam kamar tidur. Peringatan kesehatan yang sangat penting. Sebelum Anda rutin mengonsumsi herbal apapun, terutama jika Anda memiliki riwayat penyakit jantung,